Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani setiap aktivitas kita, dapat menjalani setiap kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat menguatkan kita, dapat meneguhkan kita kembali dalam iman percaya kita kepada Tuhan, dan tentunya juga dapat mengajar kita bagaimana seharusnya kita menjalani setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Keluarga Kudus. Kita akan sama-sama lihat di Imamat 21 ayat yang ke-6. Imamat pasal 21 ayat yang ke-6 saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Puji Tuhan. Sedikit latar belakang berkaitan dengan kisah yang kita dengar, ayat yang kita dengar bersama, yaitu berbicara tentang kalau kita melihat kitab Imamat ini ditulis khusus untuk mengajar bangsa Israel bagaimana seharusnya mereka menjalani kehidupan mereka. Dan spesifiknya di sini juga mengajar, terutama di pasal 21, mengajar bagaimana agar bangsa Israel itu hidup kudus di hadapan Tuhan yang kudus. Kata kudus ini berarti dipisahkan, berbeda dari dunia, dan dikhususkan bagi Allah. Sehingga inilah yang harus kita perhatikan bersama. Nah, kalau kita perhatikan sama-sama, pasal 21 ini ditujukan sebenarnya kepada imam. Kepada imam-imam pada waktu itu, terutama kepada keturunan Harun yang dituntut untuk hidup lebih kudus daripada umat biasanya. Kekudusan mereka bukan hanya soal pribadi, tetapi juga keluarga dan pelayanan. Itulah kalau kita melihat latar belakang dari penulisan Imamat pasal 21. Nah, sebelum kita akan masuk di topik yang akan kita sama-sama bahas, kita akan melihat bahwa di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 di sana dikatakan bahwa kita semua orang-orang percaya, anak-anak Tuhan merupakan imamat yang rajani. Sehingga firman Tuhan Imamat pasal 21 ini bukan dikhususkan kepada hamba-hamba Tuhan saja, bukan hanya dikhususkan kepada gembala saja, tidak. Melainkan Imamat pasal 21 ini khususkan bagi semua orang. Semua orang percaya, anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah imamat yang rajani. Puji Tuhan, kita akan sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita perhatikan di Imamat 21 ini, Allah ingin umatnya itu hidup kudus dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam seluruh aspek kehidupan dituntut untuk kudus. Baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara bermasyarakat. Allah ingin menuntut setiap umat pilihannya, imamat yang rajani, untuk hidup kudus. Kekudusan bukan hanya soal ritual, tidak. Melainkan itu merupakan sebagai gaya hidup. Sebagai gaya hidup. Sehingga saya sempat singgung tadi di awal, bahwa kekudusan ini yang dituntut oleh Allah bukan hanya soal pribadi, tidak. Melainkan bagi keluarga, kekudusan di dalam keluarga, kekudusan dalam pelayanan, dan kekudusan dalam bermasyarakat. Menjadi kesaksian yang hidup. Sehingga itulah yang akan kita sama-sama belajar bersama, bahwa keluarga kita ini harus hidup di dalam kekudusan. Menjadi keluarga yang kudus. Menjadi keluarga yang kudus di hadapan Tuhan. Allah memanggil kita menjadi keluarga yang kudus, supaya dunia melihat Kristus di dalam keluarga. Karena Allah kita, Tuhan kita sangat mencintai keluarga, sehingga Dia ingin setiap keluarga yang ada itu hidup di dalam kekudusan. Keluarga yang kudus. Inilah yang akan kita sama-sama belajar. Keluarga yang kudus. Hal yang pertama kita akan perhatikan, yaitu keluarga yang kudus ternyata harus dimulai dari pribadi yang kudus. Kalau kita perhatikan di Imamat pasal 21 ayat yang pertama bagian awal, di sana dikatakan bahwa seorang imam tidak boleh menajiskan dirinya. Seorang imam. Berarti keluarga yang kudus itu harus dimulai dari pribadi yang kudus.
Kekudusan keluarga lahir dari pribadi yang mau menjaga diri di hadapan Tuhan, menjaga kehidupan secara pribadi. Sehingga inilah yang ditekankan, bahwa ketika kita ingin memulai suatu keluarga, berada di dalam suatu keluarga, dan kita berharap bahwa keluarga kita adalah keluarga yang kudus, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, seharusnya itu dimulai dari pribadi kita. Baik seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak, seorang adik, seorang anak, ketika ingin keluarganya berkenan di hadapan Tuhan, keluarganya bisa dikatakan keluarga yang kudus di hadapan Tuhan, harus dimulai dari pribadi yang kudus. Karena saya memberikan seperti ilustrasi bahwa setiap pribadi anggota keluarga itu seperti fondasi rumah. Jadi masing-masing anggota keluarga itu adalah fondasi rumah. Bayangkan bahwa fondasi rumah ini tidak kuat atau tidak kokoh, bagaimana bangunan itu akan berdiri? Kalaupun akan berdiri, pastinya tidak akan kuat berdiri, tidak akan tahan di dalam situasi apapun. Namun coba kita bayangkan bahwa setiap pribadi, setiap fondasi rumah itu kokoh, kuat, maka bangunan yang ada akan bertumbuh, akan bertahan kuat, menghadapi segala cuaca yang ada akan kuat. Sehingga itulah yang kalau kita lihat dan kita kaitkan dengan keluarga yang kudus, kita sebagai fondasi, pribadi-pribadi ini sebagai fondasi. Kalau kita secara pribadi kudus, dimulai dari pribadi kita kudus, maka keluarga kita akan bertahan dalam yang namanya keluarga yang kudus. Sehingga sekali lagi saya harus ingatkan bahwa keluarga yang kudus dimulai dari pribadi yang kudus. Sehingga setiap kita masing-masing pribadi sebagai anggota keluarga harus menjaga kekudusan. Mulai dari diri sendiri, jaga hati, jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perbuatan. Itulah yang harus kita miliki bersama, amin. Sehingga keluarga yang kudus dimulai dari pribadi yang kudus. Kemudian yang kedua, yaitu apa? Keluarga yang kudus, yaitu keluarga yang menjaga kekudusan. Keluarga yang menjaga masing-masing keluarga. Keluarga kudus menjaga keluarga. Imamat 21 ayat 7 di sana dikatakan, janganlah mereka mengambil perempuan sundal atau perempuan cemar menjadi istri. Ini berbicara tentang bahwa Tuhan menuntut agar setiap anggota keluarga menjaga yang namanya kekudusan, menjaga keluarga mereka, menjaga agar setiap anggota keluarga, menjaga setiap keluarga ini berada di dalam kekudusan. Tuhan menuntut imam pada waktu itu menjaga pernikahan, karena keluarga adalah pusat kesaksian imam. Keluarga yang kudus dibangun atas dasar kesetiaan, cinta kasih dan takut akan Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan bersama bahwa ketika kita ingin keluarga kita kudus, keluarga yang kudus, sehingga kita harus menjaga keluarga kita. Sama seperti di dalam Yosua 24 ayat 15 di sana dikatakan, contoh tokoh Alkitab yang dimana menjaga keluarganya hidup kudus. Di sana Yosua berkata bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini berbicara tentang Yosua menjaga keluarganya agar tetap menjadi keluarga yang kudus, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Ia memimpin keluarganya tetap setia pada Tuhan. Sehingga hal yang kita bisa pelajari bersama bahwa keluarga yang kudus adalah keluarga yang menjaga keluarganya masing-masing. Suami istri menjaga kesetiaan. Jangan biarkan dosa menghancurkan rumah tangga yang ada. Orang tua mendidik anak-anak agar mereka takut akan Tuhan, dengar firman. Bukan hanya mengejar keberhasilan dunia, tidak, tetapi mengejar yang namanya kekudusan di hadapan Tuhan. Anak muda juga bantu berdoa untuk memilih pasangan yang ada. Bantu berdoa agar rumah tangga, keluarga yang ada hidup dalam kekudusan. Ingat, jaga kesetiaan di dalam kekudusan, dalam keluarga. Jangan biarkan dosa menghancurkan rumah tangga yang ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Keluarga kudus menjadi berkat. Imamat 21 ayat 17 sana dikatakan, siapapun yang bercacat janganlah ia mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Keluarga yang kudus akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi. Sehingga Kristus bisa nampak dari keluarga yang kudus, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui apa? Melalui kesaksian, melalui pelayanan yang ada.
Melalui kehidupan keluarga yang kudus, mereka jalani dan tunjukkan bahwa ini loh anak-anak Tuhan, keluarga yang ada di dalam Tuhan. Kehidupan keluarga di dalam Kristus. Sehingga lewat keluarga yang kudus ini dapat menjadi berkat dan dapat menjadi saksi bagi banyak orang. Libatkan keluarga kita dalam pelayanan bersama. Rumah tangga Kristen seharusnya jadi tempat doa, pengajaran firman, dan kesaksian. Sehingga ajakan firman Tuhan, mari kita lihat setiap masing-masing keluarga kita, setiap anggota keluarga kita, biar keluarga kita dapat menjadi saksi, dapat menjadi berkat, dapat menunjukkan bahwa ini kita anak-anak Tuhan, Kristus ada di dalam keluarga kita. Sehingga keluarga yang kudus adalah keluarga yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Sehingga apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita lihat bersama, yaitu yang pertama, keluarga kudus dimulai dari pribadi yang menjaga hidup kudus. Masing-masing keluarga jaga kekudusan. Kemudian yang kedua yaitu apa? Keluarga kudus menjaga kesucian pernikahan dan relasi keluarga. Jaga anggota keluarga yang ada. Jaga hubungan antar suami istri. Jaga hubungan antara orang tua dan anak. Sehingga bertahan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kemudian apa? Keluarga kudus menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat kesaksian di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam bermasyarakat. Semuanya dapat menjadi berkat karena apa? Mencerminkan Kristus ada di dalam masing-masing anggota keluarga, ada di dalam keluarga tersebut. Sehingga ajakan firman Tuhan apa? Hiduplah dalam kekudusan dan jadikan keluarga kita keluarga yang kudus. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap apa yang kami sampaikan, kita sama-sama sharingkan bersama, dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menyalurkan, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan keluarga kami Tuhan. Firman Tuhan datang pada hari ini menguatkan kita kembali dalam keluarga kami, agar kami tetap menjaga kekudusan di dalam Engkau, agar keluarga kami hidup kudus di hadapan Engkau Tuhan, dan juga agar keluarga kami saling menjaga satu dengan yang lain, menjaga pernikahan yang ada, menjaga relasi hubungan antara orang tua dan anak, menjaga agar kami hidup kudus di hadapan Engkau Tuhan, dan terutama biar keluarga kami dapat menjadi berkat, dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Engkau berkati kami semua, biar Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, agar kami dapat bertahan dalam kekudusan, agar keluarga kami dapat menjadi berkat, agar keluarga kami dapat menjadi keluarga yang kudus, yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Engkau yang ada bersama dengan kami, dan Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Buatlah jiwa keluarga GPD El Shaddai Magelang bersuka cita. Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Engkau yang sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang bertata atas kehidupan kami Tuhan. Setiap doa kami, biar kehendak-Mu yang jadi, rencana-Mu yang jadi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.